Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi apapun ke teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, hari ini aku bakal kasih informasi lagi job pabrik Taiwan yang ready, kemudian bisa teman-teman ikutkan mendaftar ya. Jadi kita langsung aja di pabrik yang pertama, ini pada pabrik ayam yang ada di daerah Tainan. Ini butuhnya 30 tenaga kerja Indonesia, kemudian dari usianya 23 sampai dengan 35 tahun, lumayan muda. Kemudian tinggi badan minimal 163 cm. Jadi untuk maksimalnya biasanya tinggi badan orang Indonesia itu kan 175 sampai 180. Dan di sini teman-teman, untuk berat badannya harus ideal, jadi nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk seperti biasa. Kemudian nggak boleh tangan kidal atau bekerja menggunakan tangan kiri seperti itu ya. Dan di sini teman-teman, lulusannya minimal SMA sederajat, di bawah SMA ini nggak bisa masuk seleksi di pabrik ini. Dan untuk teman-teman yang mau daftar ke pabrik ayam ini harus bersedia untuk diseleksi dan datang langsung ke kantor pusat kami yang ada di Depok, Jawa Barat. Untuk informasi kapan seleksinya, itu teman-teman kalau sudah daftar pasti kami kasih informasi melalui WhatsApp gitu ya, seperti biasa teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pabrik berikutnya. Ini ada pabrik spare part mobil daerah Tainan. Jadi ini daerah Tainan lagi, itu daerah agak bawahnya Taiwan ya. Ini butuhnya sekitar 5 tenaga kerja Indonesia laki-laki ya. Dan pabrik pertama juga tadi itu mintanya laki-laki. Jadi untuk usianya dari 25 sampai dengan 32 tahun. Dan untuk tinggi badan minimal 170 cm, lumayan tinggi dia mintanya. Untuk berat badannya dari 60 sampai dengan 65 kg, ini ideal banget buat teman-teman yang punya tinggi badan sekitar 170-an ya. Dan di sini minimalnya SMA sederajat untuk daftar ke pabrik ini. Wajib untuk yang mau mendaftar di pabrik ini wajib yang sudah menikah dan juga punya anak. Misalkan teman-teman sudah menikah belum punya anak, perkiraan nggak bisa masuk di pabrik ini. Jadi ini untuk syaratnya lumayan agak susah buat teman-teman yang sudah menikah dan punya anak baru bisa daftar di pabrik ini. Pekerjaannya apa aja? Jadi untuk pekerjaan di pabrik ini adalah operator mesin hidrolik, mesin potong bahan. Kemudian di sini non shift ya teman-teman. Jadi hanya ada satu shiftnya dari jam 8 pagi sampai dengan pulang kerjanya jam 5 sore. Di sini ada lembur, di keterangannya itu lemburnya 40 jam per bulan. Kemudian di sini bersedia ikut lembur pabrik, misalkan ada lembur, teman-teman bersedia ikut lembur pabrik. Ini kan tadi lemburnya 40 jam per bulan, otomatis ada lembur terus seperti itu. Kemudian di sini kalau misalkan lemburnya hari Sabtu, ini nggak mesti ya teman-teman, nggak tentu karena tergantung dari situasinya. Di pabrik ini majikannya nggak motong biaya akomodasi. Kemudian di sini disediain mes gratis, tapi untuk makan teman-teman itu makan sendiri. 3 kali sehari itu makan disiapin sendiri. Jadi majikan nggak tanggung jawab untuk masalah makan. Terus di sini juga untuk pabrik ini teman-teman, ini mewajibkan TKI-nya itu untuk nabung per bulannya 2000 New Taiwan dollar ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya di pabrik ini tuh memang diwajibkan nabung 2000 per bulan, tapi nanti tabungannya itu pasti dikasih teman-teman kalau sudah selesai finish kontrak seperti itu. Jadi kan karena memang kadang tuh banyak banget teman-teman TKI itu yang pulang tanpa membawa uang gitu. Jadi uangnya habis dihambur-hamburin di Taiwan seperti itu. Jadi di pabrik ini inisiatif majikan agensi itu mewajibkan teman-teman untuk nabung biar teman-teman nggak nyesel-nyesel amat kalau pas pulang nggak punya uang gitu ya. Kemudian pabrik yang selanjutnya ini ada pabrik pengelasan suku cadang mobil daerah New Taipei. Itu masih daerah agak atasnya Taiwan ya, dekat dengan Taoyuan, kemudian dekat dengan Taipei, ibu kotanya Taiwan seperti itu. Ini butuhnya ada 1 tenaga kerja Indonesia, hanya 1 aja teman-teman. Ini usianya dari 20 sampai dengan 35 tahun, tinggi badannya dari 160 sampai dengan 175 cm. Kemudian di sini maunya BB yang maksimal 65 kg. Jadi misalkan BB teman-teman 60 sampai dengan 65 kg, di atas 65 dia agaknya nggak mau karena memang terlalu gemuk gitu ya. Kemudian di sini mintanya yang minimal SMA sederajat. Kemudian mau bekerja keras.
punya akhlak yang baik, tidak cerewet, berperilaku baik dan juga patuh di pabrik. Jadi memang diharuskan banget teman-teman tuh yang baik-baik banget di pabrik ini, seperti itu ya. Kemudian di pabrik ini tuh nggak diwajibkan harus bisa ngelas, tapi teman-teman harus mau belajar mengelas. Jadi apabila teman-teman punya keahlian las, ini ada nilai tambah tersendiri ya. Dan di pabrik ini kalau hari libur, teman-teman tuh diajakin majikan itu ngebantu di kebun sayur, nanti akan diberi uang tambahan. Jadi kayaknya nih di pabrik ini majikan teman-teman tuh punya kebun sayur. Jadi nanti tenaga kerja Indonesia yang kerja di pabrik ini nanti tuh hari Sabtu gitu ya, hari libur diajakin ke kebun sayurnya. Misalkan ngoret-ngoret atau nyambutin rumput gitu ya. Nah, atau metik-metik sayurnya bantuin. Nanti teman-teman dikasih uang tambahan atau bisa dibilang juga tambahan lembur, seperti itu kan, di luar jam kerja pabrik. Jadi untuk pabrik minggu ini segini teman-teman. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan yang mau daftar ke pabrik-pabrik bisa keterima ke pabrik yang sesuai dengan keinginan teman-teman, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu ikutin video aku karena memang banyak banget info-informasi yang penting buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri ataupun vlog-vlog lainnya, seperti itu. Oh ya teman-teman, nanti di video selanjutnya nanti aku akan bareng-bareng belajar untuk kita semuanya mau belajar bahasa Mandarin. Walaupun saya juga tuh masih tahap belajar, tapi kita bisa bareng-bareng belajar ya melalui video aku nanti selanjutnya. Jadi teman-teman bisa sedikit-sedikit tahu lah bahasa Mandarin itu seperti apa. Jadi pas di Taiwan bekerja teman-teman tuh nggak, mohon maaf, pelongo gitu ya teman-teman ya. Jadi di sana tuh bisa ngerti. Walaupun teman-teman bekerja di pabrik, kalau bisa teman-teman berbahasa Mandarin di sana itu tuh keuntungannya banyak banget. Jadi teman-teman mau belanja ke warung-warung di Taiwan atau ke toko-toko makanan segala macam, itu teman-teman tuh bisa bahasanya. Jadi serba enak, mau belanja ke pasar mau kemana, kalau bisa bahasa di tempat tersebut itu teman-teman lebih enak banget dan bakalan betah di sana, seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.